Protestan dan Katolik, sebuah konflik berkepanjangan yang seperti tidak ada ujungnya. Jadi selama ratusan tahun orang Kristen itu sudah saling menuduh. Katolik menuduh Protestan sebagai pemberontak terhadap gereja, sedangkan Protestan menuduh Katolik telah menyimpang dari ajaran Alkitab. Ada yang menuduh satu pihak penyembah manusia, pihak lain menuduh lawannya menghancurkan gereja yang sudah berdiri berabad-abad. Dan masalahnya bukan cuma perbedaan doktrin loh. Perbedaan itu kemudian bercampur dengan politik, kekuasaan, bahkan terjadi perang di antara kedua kubu ini. Akibatnya, luka antara Protestan dan Katolik menjadi sangat dalam. Bayangkan, setelah reformasi gereja yang dilakukan oleh Martin Luther terhadap gereja Katolik Roma tahun 1517, perpecahan itu tidak berhenti pada perdebatan teologi. Di berbagai wilayah Eropa, konflik itu mulai menjadi semakin keras. Di Prancis misalnya, terjadi perang agama, yaitu tahun 1562 sampai 1598. 30 tahun lebih. Salah satu peristiwa yang paling terkenal terjadi di Paris, 24 Agustus 1572, yang dikenal sebagai pembantaian di hari Santo Bartolomeus. Ribuan orang Protestan dari kaum Huguenot itu dibunuh di Paris dan kemudian kekerasan menyebar ke berbagai wilayah Prancis. Tentu saja bukan hanya dari satu pihak, saling terjadi perang yang luar biasa. Berabad-abad kemudian, abad 20, The Troubles itu terjadi di Irlandia Utara, memperlihatkan bagaimana identitas Katolik dan Protestan bisa menjadi sumber konflik yang berujung pada kekerasan. Dan sekali lagi, ini bukan perang sederhana, bukan hanya sekedar Katolik melawan Protestan loh. Persoalan kekuasaan di situ, nasionalisme, identitas, wilayah, dan sejarah panjang yang semuanya pada akhirnya bercampur. Jadi jangan hanya sekedar dibayangkan Katolik melawan Protestan itu adalah perang doktrin. Bahkan yang sekarang terjadi pun antara Protestan dan Katolik itu bukan lagi ngomongin doktrin saja. Gereja Katolik sendiri melakukan respons besar terhadap reformasi yang dilakukan oleh gerakan-gerakan Protestan. Namanya adalah Konsili Trente. Dan rekan-rekan Katolik, kalau nanti misalnya ada masukan khususnya tentang konsili ini, tolong kasih saya masukan. Mungkin ada yang dikoreksi dan kita saling mengoreksi tanpa ada niat untuk saling menjatuhkan. Jadi, Konsili Trente ini menjadi salah satu respon utama gereja Katolik terhadap gerakan reformasi Protestan. Protestan itu kan adalah kaum yang tukang protes. Di sana gereja Katolik menegaskan kembali berbagai ajaran yang diperdebatkan oleh para reformator, antara lain mengenai pembenaran, sakramen, ekaristi, tradisi gereja, dan juga otoritas gereja. Pada saat yang sama, konsili juga melakukan reformasi internal. Mereka memperbaiki pendidikan para imam, disiplin para klerus, dan berbagai persoalan yang memang menjadi kritik terhadap gereja. Jadi, karena reformasi itu pun sebenarnya gereja Katolik Roma itu mengalami perubahan, khususnya dalam hal-hal yang praktis. Sekali lagi, saya tidak mau ngomongin mana yang benar, mana yang salah dalam konteks ini. Tapi kemudian sejarah mulai berubah. Masuk ke abad ke-20, muncul namanya gerakan ekumenis. Katolik dan Protestan sudah mulai saling bertemu. Bukan lagi untuk berperang tentu saja, bukan untuk saling menghancurkan, menjatuhkan, menjelekkan, tetapi untuk berdialog. Dan salah satu momen yang sangat simbolis itu terjadi 31 Oktober 2016. Dan 31 Oktober itu tanggalnya sangat menarik karena 31 Oktober 1517 secara tradisional itu dikaitkan dengan 95 dalil daripada Martin Luther ketika dia paku dalil itu di Jerman, dimulailah reformasi gereja. Jadi tepat 499 tahun kemudian, 31 Oktober 2016, Paus Fransiskus datang ke Lund, Swedia, dan bertemu dengan para pemimpin gereja Lutheran dalam peringatan bersama 500 tahun reformasi. Di sana terjadi sesuatu yang mungkin sulit dibayangkan oleh orang yang hidup dulu di abad ke-16. Paus Katolik dan pemimpin Lutheran berdoa bersama-sama. What unites us is much more than what divides us. Apa yang menyatukan kita jauh lebih besar daripada apa yang memisahkan kita. Ya maksudnya begini, memang ada banyak perbedaan, tapi kita juga punya kesamaan. Bahkan dalam pernyataan bersama Katolik dan Lutheran pada hari itu, mereka juga menolak kebencian dan kekerasan yang dilakukan atas nama agama. Ini perubahan yang luar biasa. Kenapa? Karena dulu mereka saling menuduh. Kemudian terjadi perang. Sekarang mereka bisa duduk bersama dan mengatakan kita memang beda. Tetapi kan tidak harus saling membenci. Ingat ya, kita beda, tetapi tidak harus saling membenci. Kenapa? Karena kita punya doktrin yang sama tentang Kristologi, kita sama, tentang Tritunggal juga kita sama. Pertanyaannya, apakah dengan pertemuan tersebut persoalan benar-benar selesai? Ternyata ya memang tidak juga. Kita lihat bahkan di konteks Indonesia, perdebatan antara Katolik dan Protestan itu juga sebenarnya masih terjadi, terutama di sosial media.
Lihat aja bagaimana komentar dari kedua belah pihak. Dua-duanya sama-sama ganasnya. Ada sebagian orang dari kalangan Protestan yang menyerang Katolik dengan tuduhan, wah kalian nyembah patung. Bahkan kemarin ada tragedi di Nusa Tenggara Timur, ada yang melakukan serangan-serangan seperti itu. Ya, di sisi lain ada pula sebagian orang Katolik atau pihak lain yang menyerang Protestan dengan mengatakan, gereja kalian itu hanyalah gereja buatan manusia yang muncul setelah reformasi. Yang bangun gereja kalian bukan Tuhan. Dan debat ini kemudian berkembang. Akhirnya masuk pembahasan tentang Bunda Maria, Paus, para santo orang suci, patung dan gambar, ngomongin lagi tentang tradisi gereja, bicara juga tentang keselamatan, kemudian sakramen juga dibahas. Artinya, sudah mulai kemana-mana. Dan akhirnya bukan lagi sekedar membahas apa yang sebenarnya diajarkan oleh Alkitab dan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang kehidupan, tetapi berubah menjadi gereja kamu yang salah, gereja kamilah yang paling benar. Disinilah sebenarnya masalahnya. Perbedaan teologis sebenarnya bukan sesuatu yang harus disembunyikan, karena ya memang ada perbedaan itu. Katolik dan Protestan memang memiliki perbedaan doktrinal yang nyata ada. Dan perbedaan itu boleh dibahas secara serius dalam ranah akademis. Tapi ketika perbedaan berubah menjadi penghinaan, ejekan, kebencian, kita sebenarnya sedang mengulangi kesalahan sejarah dalam bentuk yang lebih modern, yang kelihatannya lebih tidak ada perang. Dan disinilah muncul dilema lain sebenarnya, khususnya bagi Protestanisme sendiri. Kalau gereja Katolik kan punya struktur kepemimpinan yang sangat jelas. Ada Paus sebagai uskup Roma dan pusat kepemimpinan gereja Katolik. Sementara Protestan kan tidak punya satu pemimpin global yang dapat berbicara atas nama seluruh Protestan. Ya, ada Lutheran di situ, ada Reform, ada Presbyterian, ada Baptis, ada kemudian kaum Metodis di situ, bahkan juga ada kaum Pentakosta, Karismatik, belum lagi yang mungkin berbeda aras seperti Advent, lalu kemudian ya aras yang berbeda, bala keselamatan. Ya, mereka juga kalau dalam sudut pandang gereja Katolik mereka juga disebut sebagai Protestan, dan masih banyak lagi. Karena itu ketika seorang pemimpin Protestan mengatakan bahwa kita harus berdamai dengan Katolik, tidak otomatis semua Protestan akan mengatakan hal yang sama. Bahkan sampai detik ini pun saya masih melihat ada satu aras gereja yang menuduh gereja di kota Roma itu sebagai antikristus, dan itu masih berulang di cetakan-cetakan bukunya pun masih seperti itu, karena dianggap bahwa pemimpin mereka lah yang mengubah hari Sabat, dan seterusnya. Tapi justru disinilah tantangannya. Bagaimana kita bisa berbeda tanpa menjadi bermusuhan? Bagaimana kita bisa mempertahankan keyakinan tanpa harus menghina keyakinan orang lain, apalagi orang tersebut sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus, sama-sama percaya kepada Tritunggal Maha Kudus. Karena persatuan tidak berarti semua harus punya doktrin yang sama. Tetapi persatuan juga tidak boleh berarti kita bebas saling membenci. Mungkin inilah pelajaran terbesar dari sejarah Protestan dan Katolik. Perbedaan teologi bisa dibahas, doktrin bisa diperdebatkan, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa ketemu. Tetapi kebencian tidak pernah menjadi bukti bahwa kita lebih benar. Maka, siapapun Anda, kita saudara, selama kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan kita percaya pada doktrin Tritunggal Maha Kudus, kita percaya bahwa siapa yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia boleh berhak jadi warga kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati.